Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1104. Ini demi kebahagiaan keluarga kita. Aku bukan orang yang sejahat itu. Lagi pula, kamu papanya Russell, dan kamu masih harus membayar tunjangan untuk biaya hidup anak itu setiap bulan. Kamu harus menjaga hubungan yang baik dengannya, kalau enggak, kamu akan rugi karena enggak dekat dengannya, padahal sudah mengeluarkan uang untuk membesarkannya. Selain itu, kita sudah lama menikah, tapi aku masih belum hamil juga. Kalau kita mengajaknya untuk menginap di rumah kita selama beberapa waktu, mungkin aku jadi bisa hamil. Di kampungku ada banyak orang yang sudah menikah bertahun-tahun tapi masih belum punya anak, lalu setelah mengadopsi anak, 1 atau 2 tahun kemudian istrinya jadi hamil. Roni sangat gembira mendengarnya. Dia memuji Yenny, "Yenny, aku nggak salah menilaimu. Kamu adalah istri dan ibu yang baik yang sangat pengertian. Wanita mana yang nggak mau hidup bahagia setelah menikah? Keluargamu yang terlalu jahat, makanya buat aku jadi galak. Apalagi kakakmu itu, benar-benar keterlaluan. Dia yang menghancurkan pernikahanmu dengan Odelina, sekarang mau menghancurkan pernikahan kita berdua lagi. Roni, aku bukannya mau mengadu domba, tapi yang aku katakan itu benar. Coba kamu ingat-ingat, kakakmu bagaimana orangnya. Semua yang dia lakukan pasti merugikan orang lain. Jelas-jelas dia sendiri punya tabungan yang banyak, tapi waktu dia mau buka usaha, dia malah datang dan meminjam uang kepada kita. Orang seperti kakakmu itu, kalau meminjamkan uang padanya, pasti nggak akan balik lagi uangnya." Yenny mengeluh tentang Sheila kepada Roni. Dia yakin, Odelina juga sering mengeluhkan hal ini di depan Roni. Hanya saja, setelah Roni tidak menyukai wanita itu lagi, Roni jadi membela kakaknya. Roni terdiam sesaat, lalu berkata, "Kakakku, aku sudah bilang padanya, mulai sekarang jangan ikut campur dengan urusan keluarga kita. Dia masih bilang padamu, ingin memindahkan nama kedua anaknya ke dalam kartu keluarga kita. Itu supaya anak-anaknya bisa gampang masuk SMP Negeri 2 Kota Mambera, kan? Roni, kamu jangan bodoh. Kalau sudah masuk, nggak gampang keluar lagi. Kalau anak-anak itu masuk di kartu keluarga kita, itu artinya satu keluarga sama kita. Nantinya, kamu harus membagi warisanmu pada mereka. Kakakku hanya berharap kedua anaknya bisa masuk sekolah yang bagus sedikit, makanya pindah kakak. Gimana mau bagi warisan ke mereka? Aku hanya menambahkan namamu di surat kepemilikan rumah, nggak akan menambahkan nama mereka. Mereka nggak akan kebagian." Raut muka Yenny menjadi masam. Dia berkata, "Aku nggak peduli. Yang jelas, kamu nggak boleh menyetujuinya. Anak dia bukan tanggung jawabmu. Kalau kamu menyetujuinya, memangnya kamu bisa mengatur kedua anak itu? Mereka bukan anakmu. Kalau kamu terlalu galak, mereka akan membencimu. Kalau kamu nggak mengatur mereka, kamu juga akan dibenci. Ini namanya berbuat apapun tetap akan salah. Kamu bodoh kalau mau menerimanya." Odelina juga tidak menerima hal ini waktu itu. Sheila kembali mengungkitnya pada Roni akhir-akhir ini. Karena, putri pertamanya sudah mau lulus SD September tahun ini. "Kalau kamu mau mengatur Russell, aku nggak akan bilang apa-apa. Itu adalah tanggung jawabmu sebagai papa. Ini, kamu malah melepaskan putramu sendiri, nggak diurus dan diatur, lalu malah mengurus keponakan. Seperti apa itu? Memangnya kakak dan kakak iparmu sudah mati?" Roni berkata, "Yenny, kakakku juga baru mengungkitnya. Aku juga belum menyetujuinya, kan? Baiklah, aku akan menolaknya. Kamu tenang saja. Kapan kamu mau mengurus akta kepemilikan rumah untuk ditambah namaku?" Besok kita pergi." "Oke." Roni menggerutu dalam hati. Ternyata Yenny sama dengan Odelina, tidak menerima keponakannya tinggal di rumah mereka untuk sekolah di SMP Negeri 2. Bab 1105. Yenny tidak melanjutkan topik itu ini. Seperti apapun sifat Sheila, wanita itu tetap kakaknya Roni. Roni tidak bisa benar-benar memutuskan kontak dengan kakaknya. Pokoknya, dia sudah menyampaikan isi hatinya. Sekarang, dia meminta Roni untuk sering mengajaknya menemui Russell, untuk mendekatkan diri dengan anak itu. Setelah beberapa lama, Odelina tidak akan keberatan kalau suaminya dan dia mengajak Russell untuk pergi keluar. Setelah itu, dia baru bisa melakukan tugas yang diberikan oleh wanita yang dia tidak tahu namanya itu. Jangan salahkan dirinya kalau dirinya terlalu kejam. Dia sekeluarga juga diawasi orang. Dia hanya membantu membawa Russell pergi ke tempat yang banyak orangnya,
supaya orang suruhan orang itu punya kesempatan untuk melakukan apa yang mereka mau lakukan. Asalkan Russell mau mendengarkan mereka, anak itu mungkin tidak akan kenapa-apa. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan Olivia saja, dia yang sudah membuat orang tersinggung, sehingga orang itu mau melampiaskan dendamnya pada Russell. Selain itu, wanita itu juga bilang padanya, hanya menggunakan Russell untuk memancing Olivia ke sana. Orang yang sebenarnya mau mereka serang adalah Olivia. Spring Blossom selalu buka lebih pagi dari toko-toko lainnya. Di jam sibuk, saat orang-orang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, Rosalina sudah membuka toko bunganya. Dia datang ke toko naik bus. Ada halte bus di dekat sana. Ketika dia turun dari bus, dia menghitung langkah-langkahnya dengan akurat, sehingga bisa sampai ke tokonya. Bagaimanapun juga, dia telah melewati jalan ini selama bertahun-tahun. Dia sudah sangat familiar dengan jalannya. Keluarga Siahaan punya sopir, tapi tidak ada bisa diminta untuk mengantar Rosalina. Dia adalah orang yang tidak dianggap di villa keluarga Siahaan. Tidak ada yang akan menganggapnya serius. Tadi malam, ada hal besar yang terjadi di villa keluarga Siahaan. Meskipun dia tidak menunjukkan diri, dia mendengar hal itu. Adiknya yang angkuh itu ditangkap polisi, dan ibunya yang pilih kasih itu menangis terseduh-seduh. Lalu, ibunya menelepon pamannya dan meminta pamannya untuk pulang malam itu juga. Katanya untuk membahas cara untuk mengeluarkan Giselle dari penjara. Rosalina tidak tahu apa yang telah dilakukan Giselle, tetapi kalau wanita itu ditangkap oleh polisi, itu berarti dia sudah melanggar hukum. Dia sudah lama berpikir, kalau paman dan ibunya memanjakan Giselle sampai seperti itu, Giselle jadi suka berbuat sesuka hatinya dan tidak tahu batasan. Cepat atau lambat pasti akan menimbulkan masalah. Benar saja, sekarang sudah buat masalah. Dua orang karyawan yang Rosalina pekerjakan masih belum datang. Mereka biasanya jam 9 baru datang ke toko. Pada saat ini, dia hanya sendirian di toko, dia memindahkan beberapa pot bunga di dalam toko keluar, lalu meletakkannya di depan pintu. Setelah memindahkan beberapa kali, dia berhenti dan menghadap ke arah orang yang berjalan masuk. Orang itu berdiri sangat dekat dengannya. Sangat dekat, sampai-sampai dia bisa mencium bau parfum di tubuh orang itu. Orang ini orang asing. Sangat asing baginya. Orang yang tidak pernah datang ke tokonya. Pak, mau beli bunga? Iya. Tanya Rosalina sambil tersenyum pada pria di depannya itu. Orang yang berdiri di depan Rosalina adalah Kelvin. Kelvin akhirnya tidak bisa menahan diri dan datang untuk melihat Rosalina. Iya, itu karena kakak dan kakak iparnya bermesraan terus di depannya. Setelah punya istri, kakaknya berubah banyak. Kelvin bisa melihatnya, dan juga iri. Mengingat neneknya juga sudah memilihkan calon istri untuknya, dia pun datang untuk melihat wanita ini. Selain bisa beli bunga, di toko ini masih bisa beli apa? Kelvin bertanya balik. Bab 1106, Rosalina masih tersenyum dan menjawab, aku juga menjual pot bunga, pupuk, tanah yang subur, dan lain sebagainya. Semuanya ready stock. Bapak butuh apa? Kelvin mengatupkan bibirnya. Wanita di hadapannya ini selalu berbicara sambil tersenyum, memberikan kesan yang tenang dan damai, tapi juga suka berbicara. Aku lihat-lihat dulu, ujar Kelvin, lalu berjalan melewati Rosalina, memasuki toko, dan berkeliling di dalam toko bunga wanita itu. Setelah keliling satu kali, dia menoleh dan mendapati Rosalina selalu berada tidak jauh di belakangnya. Wanita ini berpura-pura buta, tapi mengikuti orang kemana-mana. Bukannya jadi gampang ketahuan. Pak, Rosalina tidak mendengar langkah kaki Kelvin lagi, jadi dia menoleh ke satu arah dan memanggil Kelvin. Melihat ekspresi wanita itu, Kelvin jadi sedikit ragu. Sebenarnya wanita ini benar buta atau pura-pura buta. Dia memutuskan untuk mengetes Rosalina. Dia melihat sekeliling, lalu akhirnya memutuskan untuk mengambil satu pot kaktus. Dia mengambil pot itu pelan-pelan dan meletakkannya di atas meja kasir, lalu berkata pada Rosalina, aku mau yang satu ini. Berapa harganya? Rosalina mendengar suara Kelvin, mencari asal suara pria itu dan menghadap ke sana, lalu dia berjalan ke sana. Bapak pilih pot bunga yang mana? Ditaruh di mana? Maaf, coba beritahu aku dulu. Aku nggak bisa melihat. Kelvin mengamati mata wanita itu. Wanita itu tidak memakai kacamata hitam saat ini, jadi dia bisa melihat mata wanita itu dengan jelas. Mata wanita ini tidak hidup. Kalau wanita ini tidak buta, pasti akan indah sekali. Kamu nggak bisa melihat, tapi kenapa kamu terus mengikutiku di belakang tadi? Rosalina mengeluarkan kotak kacamata dari kantung celananya,
membuka kotak itu dan mengeluarkan kacamata hitamnya dari dalam. Dia memakai kacamata hitam itu, lalu menjawab, pendengaranku sangat bagus. Aku bisa mendengarkan gerakan yang kecil sekalipun. Aku mendengar langkah kaki Bapak, makanya bisa berjalan mengikuti Bapak. Kelvin menggumamkan, oh, dia memang pernah mendengar kalau orang buta meskipun tidak bisa melihat, tapi memiliki pendengaran yang bagus. Aku memilih satu secara random tadi, nggak lihat letaknya tepatnya di mana. Kamu bisa buka toko bunga, itu artinya kamu pasti sangat paham dengan semua tanaman yang ada di toko ini. Coba kamu sentuh pakai tangan. Bisa nggak mengandalkan indera perabamu dan menebak satu pot ini bunga apa? Dia tidak percaya neneknya benar-benar memilihkan seorang wanita buta untuknya. Dia harus mengeceknya sendiri. Aku sudah menaruh satu pot bunga itu di atas meja kasir. Rosalina tidak mengatakan apa-apa. Dia pelan-pelan maju, mengulurkan tangannya dan menyentuh satu pot bunga yang berada di atas meja kasir itu. Dia menggunakan dua tangannya untuk menyentuh bunga itu, dan kedua tangannya tertusuk duri kaktus. Dia refleks langsung menarik tangannya balik. Kelvin terus mengamatinya. Ketika melihat wanita itu menyentuh duri kaktus, sebenarnya sangat mirip orang buta. Orang buta memang mengandalkan sentuhan. Pak, yang Bapak beli ini kaktus. Rosalina mengulurkan tangan lagi. Kali ini dia meletakkan kedua tangannya di atas kasir, lalu perlahan menyentuh pot bunganya. Dia menggunakan sentuhannya untuk mengetahui ukuran pot kaktus itu. Setelah menyentuh pot itu, dia berkata pada Kelvin, Pak, kaktus yang Bapak pilih ini yang pot besar, jadi agak lebih mahal. Harganya 90.000. Semahal itu? Ya. Kalau pot kecil gimana? Yang diletakkan di atas meja itu. Pot kecil harganya 20.000 satu potnya. Ada yang 30-40.000 juga satu potnya. Bapak mau beli untuk ditaruh di meja kerja, jadi beli yang agak kecil saja. Yang harganya 36.000 sudah sangat cocok. Setelah mengatakan itu, Rosalina pelan-pelan berjalan ke depan satu rak bunga, menyentuh satu pot kaktus kecil, mengambilnya, lalu menyerahkannya pada Kelvin. Kelvin sebenarnya hanya ingin mengetes, apakah Rosalina benar-benar buta atau pura-pura saja. Setelah dicek, Rosalina memang buta. Kelvin pun menghentikan pengecekannya. Besok-besok kalau bertemu lagi, masih ada banyak kesempatan untuk mencari tahu apakah wanita ini berpura-pura atau benaran buta. Dia pun berkata, oke kalau begitu, yang ini saja. Bab 1107. Kelvin mengeluarkan ponselnya dan melihat sepertinya di toko itu tidak bisa melakukan pembayaran menggunakan QR. Dia bertanya pada Rosalina, di tokomu nggak bisa bayar pakai scan QR. Rosalina berkata dengan jujur, aku nggak bisa melihat, jadi aku nggak pakai yang gituan, karena aku nggak punya GoPay, atau OVO. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya kepada Kelvin. Ponselnya masih ponsel kuno yang masih ada tombol angkanya, yang hanya bisa melakukan panggilan dan mengirim pesan. Rosalina tidak bisa melihat. Dia hanya bisa menggunakan ponsel model lama ini untuk melakukan panggilan dengan menyentuh tombol-tombol angka dengan tangannya. Dia tidak bisa menggunakan smartphone. Aku juga sudah memasang papan pemberitahuan di pintu masuk toko, memberitahu semua orang bahwa toko ini hanya menerima uang tunai. Kalau Bapak benar-benar nggak membawa uang tunai dan kedua karyawanku pas lagi ada di sini, Bapak bisa membayar ke GoPay atau OVO mereka, lalu mereka akan memberiku uang tunai. Kelvin berkata, oh, dia pun mengeluarkan dompet, mengambil satu lembar uang 100.000 dan menyerahkannya pada Odelina. Dia juga tidak memberi tahu Rosalina bahwa yang dia berikan adalah 100.000, kemudian, dia mengamati Rosalina, melihat wanita itu meraba uang itu dengan tangannya. Setelah menyentuhnya beberapa kali, Rosalina berjalan ke kasir dan membuka laci kasir. Kelvin bertubuh tinggi, dan juga berdiri cukup dekat dengan meja kasirnya. Dia bisa melihat ada banyak kompartemen kecil di laci mesin kasir itu, dan nilai uang di setiap kompartemen berbeda. Rosalina sangat cekatan dalam menemukan nilai uang yang dia mau. Dia mengembalikan 68.000 untuk Kelvin, lalu berkata, ini, Pak. Lain kali kalau ada butuh lagi, bisa datang lagi. Kelvin mengambil kembaliannya dan menghitungnya. Tidak salah. Dia memasukkan uang kembalian itu kembali ke dompet, lalu bertanya, kamu ada kartu nama? Berikan satu padaku. Besok-besok kalau aku butuh beli bunga, aku akan meneleponmu. Kamu bisa menyuruh orang untuk mengantarkannya untukku, supaya aku nggak perlu ambil lagi. Aku sangat sibuk. Ada. Sebentar, Pak. Rosalina mengeluarkan kartu nama dari sebuah kotak kecil yang ada di meja kasir, lalu dia menyerahkannya kepada Kelvin.
Kelvin mengambil kartu nama itu, melihatnya sekilas dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Lalu, dia mengambil satu pot kaktus itu dan berkata, "Aku pergi dulu." "Hati-hati, Pak." Rosalina mengantar Kelvin keluar. Kelvin menoleh dan melirik wanita itu, tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu berjalan ke mobilnya yang diparkir tidak jauh dari sana dan pergi. Begitu Kelvin pergi, dua karyawan toko yang dipekerjakan oleh Rosalina satu per satu mulai datang. Rosalina memindahkan beberapa pot bunga dan menyusunnya dengan baik bersama mereka. Seorang pegawai melihat pot kaktus tadi di meja kasir dan bertanya pada Rosalina, "Bu, bagaimana pot kaktus ini bisa ada di sini?" Lalu, dia mengembalikannya ke tempat semula. "Tadi ada satu orang yang datang membeli kaktus. Dia bilang dia mau pajang di meja kerja. Pot yang dia ambil terlalu besar, jadi ganti ke yang lebih kecil." Rosalina tidak mengatakan bahwa Kelvin mengetesnya. Pria itu sebenarnya tidak berniat membeli bunga, sengaja mengetesnya dengan kaktus sebelum membeli kaktus itu. Entahlah, siapa pria itu. Kelihatannya sengaja ingin mempersulitnya. Rosalina berani jamin dia belum pernah bertemu pria itu. Pria itu juga agak jahat, membuatnya tertusuk duri kaktus. Pegawainya berkata, "Oh." Rosalina tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia duduk kembali di meja kasir. Pegawainya yang akan bersih-bersih dan menyirami bunga. Kelvin segera pergi ke kantor Aditama Group. Dia turun dari mobil membawa sebuah pot kaktus kecil, lalu membawanya masuk ke gedung kantor. Kakak tertuanya juga baru saja tiba. Stefan mengantar istrinya ke toko dulu sebelum ke kantor, jadi datangnya sedikit lebih lambat dari biasanya. "Kak," panggil Kelvin. Bab 1108. Stefan bergumam menyahuti, melihat adiknya memegang pot kaktus, dan bertanya padanya, "Kamu beli?" "Iya, aku pergi ke Spring Blossom sebelum pergi kerja." Spring Blossom. Stefan merasa nama toko itu agak familiar, sepertinya dia pernah mendengarnya dari istri tercintanya. Kelvin tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, "Itu toko bunganya Rosalina. Nama tokonya sama sekali nggak bagus." Stefan berkata dengan acuh tak acuh, "Pas, kan? Banyak bunga yang blossom di Spring." Kelvin diam saja. "Kalau memang sudah ke sana, kenapa kamu nggak banyak sedikit?" Kelvin mengerutkan bibirnya dan berkata, "Aku nggak berniat membeli bunga. Aku saja terpaksa membeli satu pot kaktus ini." Dia tidak mungkin tidak membeli satu bunga pun setelah membuat wanita itu tertusuk duri kaktus, kan? Bukannya lebih bagus taruh kaktus bola di meja kerja? Kalau kaktus yang panjang-panjang gitu, hati-hati gampang tertusuk durinya, ujar Stefan dengan datar, lalu masuk ke gedung kantor, melirik adiknya sekilas, dan naik terlebih dahulu. Kelvin merasa kakaknya bisa menebak apa yang telah dia lakukan, makanya bilang kalau kaktus panjang begitu tidak sebagus kaktus bola. Beberapa menit kemudian, Kelvin duduk di depan meja, menatap pot kaktus itu lama sekali, lalu mengeluarkan kartu nama Rosalina dari saku celananya, dan menelepon Rosalina menggunakan telepon di ruang kerjanya. Setelah Rosalina mengangkat telepon, dia bertanya, "Bu Rosalina, masih ingat aku?" Rosalina memiliki ingatan yang baik. Dia bertanya sambil tersenyum, "Apa Bapak orang yang baru saja membeli satu pot kaktus?" "Benar, itu aku." Bu Rosalina masih mengingatku. Rosalina menggerutu dalam hati. Dia sudah dikerjai seperti itu pria ini, masa tidak ingat? Namun, dia tetap tersenyum dan bertanya pada Kelvin, "Bapak masih mau beli bunga?" "Aku mau satu pot pohon keberuntungan, tadi lupa membelinya, sampai di kantor baru ingat." "Apa Bu Rosalina bisa mengantarnya ke sini? Mau pot besar atau pot kecil?" "Yang sedang saja, nggak perlu yang terlalu besar, tapi jangan terlalu kecil juga." "Bu Rosalina bisa mengantarnya, nggak?" Kelvin pikir, ketika Rosalina datang mengantar pohon keberuntungan itu, dia akan mengetes apakah Rosalina benar-benar buta atau hanya berpura-pura saja. "Aku akan menyuruh orang untuk mengantarkannya ke tempat Bapak. Bapak kasih saja alamat dan nomor telepon." Kelvin teringat Rosalina punya dua karyawan. Kalau dia meminta wanita ini yang mengantarnya sendiri, jadi kelihatan sekali kalau ingin mengetesnya. Jadinya terkesan agak jahat. "Lupakan saja. Nanti kalau ada waktu kosong, aku langsung ke sana sendiri untuk memilih beberapa pot lagi saja. Ruang kerjaku agak besar, jadi mau beli beberapa pot lagi, supaya nggak terlalu kosong." "Boleh juga. Kalau begitu, Bapak datang dan memilih sendiri saja kalau ada waktu. Aku juga takutnya Bapak nggak suka yang kami pilih." Kelvin menggumam mengiyakan, lalu menutup telepon. Dia tidak boleh bertindak terlalu terburu-buru. Jika dia ingin mengetes wanita itu,
ada banyak kesempatannya. Pelan-pelan saja. Setelah Kelvin menutup telepon, Rosalina menyerahkan ponselnya kepada pegawainya dan berkata, "Vida, tolong salinkan nomor ini untukku." Vida mengambil ponsel Rosalina, melihat nomor yang barusan menelepon dan berkata, "Bu, ini nomor telepon rumah." "Nomor telepon rumah? Kamu bisa tolong cek itu nomor telepon perusahaan mana?" Rosalina merasa pria itu seperti sengaja mempersulitnya, memperlakukannya layak seorang musuh. Dia tidak suka diawasi seperti itu oleh orang, sedangkan dirinya tidak tahu menahu tentang orang itu. "Aku akan membantu mengeceknya." Vida menyalin nomor telepon rumah yang digunakan Kelvin untuk menelepon Rosalina, lalu mengeceknya. Setelah beberapa saat, Vida berkata, "Bu, nomor ini adalah salah satu dari sekian banyak nomor milik Aditama Group. Tapi, aku nggak tahu siapa dari Aditama Group yang menggunakan nomor ini." Bab 1109. Rosalina sangat terkejut mendengarnya. Ternyata seseorang dari Aditama Group, karyawan Aditama Group atau anggota keluarga Aditama. Rosalina tidak bisa menebaknya. Dia pikir, besok-besok kalau Olivia datang ke tokonya lagi untuk membeli bunga, dia bisa bertanya pada wanita itu, nomor itu digunakan oleh siapa. Olivia tidak tahu Kelvin sudah mulai mendekati Rosalina. Setelah diantar Stefan ke toko, dia mengobrol dengan Junia sebentar, dan tak berapa lama kemudian, teman-temannya dari kelas kerajinan tangan yang dia minta datang untuk membantu datang. Olivia meminta mereka untuk membuat satu kerajinan tangan yang kecil berdasarkan keinginan mereka sendiri. Setelah yakin bahwa teman-temannya itu memang memiliki kemampuan yang cukup, dia mengambil banyak bahan kerajinan tangan dari gudang kecilnya dan memberikannya pada mereka semua untuk dibawa pulang. Setelah mengantar teman-temannya ke pintu, Olivia berbalik badan dan ingin masuk kembali ke toko. Kebetulan, Amelia menyetir dan baru sampai di tokonya. Dia pun menghentikan langkahnya dan berdiri di depan pintu, menunggu Amelia memarkirkan mobilnya dan turun. "Olive." Amelia berjalan ke arah Olivia sambil tersenyum. "Kamu menungguku di sini." Olivia tersenyum dan berkata, "Aku baru saja mengantar beberapa teman ke pintu, lalu aku melihatmu datang." Amelia menoleh dan melihat ke belakang, lalu bertanya padanya, "Teman-teman yang kamu bilang akan membantumu untuk membuat barang-barang kerajinanmu itu?" "Iya, aku jadi lebih bisa bersantai sekarang, bisa ikut menghasilkan uang yang banyak bersamamu. Ngomong-ngomong, kita masih harus menghadiri pesta malam ini." Setiap kali mengungkit tentang pesta, Olivia jadi teringat bagaimana dia dan Amelia tidak tahan melihat Rosalina diperlakukan seperti itu di pesta keluarga Darmawan, juga karena dia tahu Rosalina akan menjadi iparnya di masa depan, jadi dia membantu wanita itu. Namun karena itu, dia membuat Giselle tersinggung, wanita yang terlalu dimanjakan itu malah seperti Hendra, membayar preman untuk menghalangi mobilnya di tengah jalan dan menghancurkan mobilnya. Meskipun dia tidak kenapa-napa, Giselle tetap ditangkap polisi. Jadinya, konflik antara dirinya dengan keluarga Siahaan menjadi semakin besar. Dua orang ini kelihatannya sangat familiar. Amelia melirik dua pengawal yang duduk di depan toko buku, satu di kiri dan satu di kanan. Dia tersenyum dan bertanya pada Olivia, "Sepupu iparku itu khawatir kamu direbut orang, makanya sengaja menugaskan pengawal untuk mengikutimu, ya?" "Bukan begitu, sih. Dia takut aku berada dalam bahaya, makanya menyuruh dua pengawal mengikutiku." Amelia tertawa, masuk ke toko buku bersama Olivia, dan berkata, "Kamu sudah menjadi menantu keluarga Aditama, jadi kamu harus membawa dua pengawal di sisimu. Kadang-kadang, aku juga membawa beberapa pengawal bersamaku saat aku pergi. Namun, Amelia lebih sering pergi sendirian, dan dia suka rasanya sendirian." Melihat Amelia datang, Junia pergi ke belakang dan mengeluarkan beberapa buah dari kulkas. Setelah mencuci buah-buah itu, dia membawa satu piring buah yang sudah dipotong keluar, untuk menjamu teman-temannya itu. "Olive, Junia, aku datang untuk memberi tahu kalian. Masalah kontrak tanah kurang lebih sudah selesai. Semua kepala desa nggak keberatan. Mereka akan mengadakan rapat untuk meminta pendapat semua orang, kemudian mendiskusikan harganya. Setelah semuanya setuju, mereka bisa mengukur tanah dan menandatangani kontrak sewanya." Bab 1110. Tidak peduli keluarga Hermanus atau tetangganya yang lain di kampung, masa mudanya akan bekerja di luar. Yang tinggal di kampung hanya orang lanjut usia yang sudah menjadi kakek dan nenek. Tidak banyak yang bisa mereka kerjakan. Jika ada bos besar yang ingin pesan, mereka tidak akan menolak kesempatan menerima uang. Mendengar itu membuat Olivia dan Junia juga ikut merasa bahagia. Setelah Amelia menyampaikan perkembangan proyek investasinya,
tatapannya mendarat pada sosok Olivia. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kabar gembiranya sudah selesai, aku kasih tahu berita yang buat emosi. Olivia, aku juga minta orang yang membahas kontrak tanah itu untuk menanyakan keadaan keluargamu. Apa yang mereka lakukan pasti buat orang lain emosi. Amelia, katakan saja, apapun yang mereka lakukan, aku pasti akan sanggup menahannya. Palingan batu pasirnya diambil sama mereka dan dijual. Bahan material yang siapkan untuk membangun rumah itu masih ada di sana dan nggak dijual atau dipindahkan. Ternyata ancamanku pada Hendra ada gunanya juga, ujar Olivia. Hendra bukan cucu kesayangan kedua kakek neneknya. Akan tetapi dia adalah cucu paling kecil dan ada keuntungan. Dia meminta Hendra menjaganya dan jangan izinkan keluarga Hermanus membawa pergi material yang dia berikan. Kemungkinan Hendra menganggap kalimatnya sebuah kutukan dan ketakutan. Waktu kamu gugat mereka untuk mengambil kembali rumah kedua orang tuamu, mungkin yang tua nggak ngerti hukum, tapi yang muda mengerti. Karena penjelasan dari anak-anak muda itu, mereka tahu kalau lewat jalur hukum maka nggak akan ada keuntungan yang mereka dapatkan. Setelah itu karena kakak dan nenek kamu nggak terima, dia mulai menyebarkan berita bohong di kampung. Katanya kalian berdua bukan cucu kandung mereka dan nggak berhak mengambil kembali rumah itu. Olivia tertawa dingin dan berkata, bisa-bisanya mereka bilang hal seperti itu. Aku bukan cucu kandung mereka. Aku mirip sekali dengan papaku. Kecuali kalau papaku bukan anak kandung mereka. Kalau begitu maka kami juga bukan cucu kandung mereka. Warga di kampung juga bilang kalau kamu semakin lama semakin mirip papa kamu, nggak mungkin kamu bukan anak kandung papamu. Selain itu mereka bilang waktu kedua orang tuamu masih hidup, mereka sangat harmonis. Mama kamu nggak mungkin melakukan sesuatu hal yang mengkhianati papamu. Karena itu, akhirnya gosip yang mereka umbar berubah menjadi papa kamu adalah anak yang mereka angkat dan bukan anak kandung mereka. Katanya mereka mengangkat papa kamu jadi anaknya dan merawatnya hingga dewasa dan sampai menikah. Sebagai bentuk balas budi, semua peninggalan papamu setelah meninggal menjadi milik mereka yang sebagai orang tua. Junia menatap Olivia dengan sorot iba karena merasa sahabatnya sangat sial. Bisa-bisanya dia memiliki keluarga yang sifatnya seperti itu. Olivia tertawa dingin dan berkata, mereka pikir dengan gosip seperti itu bisa merebut harta milik papa mamaku. Mungkin dia lupa kalau di antara beberapa anaknya, papaku mirip dengannya. Sedangkan yang lain lebih mirip istrinya. Mereka berdua benar-benar keterlaluan sekali. Olivia enggan memanggil mereka dengan sebutan, kakek, dan nenek. Sekarang kakeknya sudah berusia tua dan penuh dengan keriput hingga tidak bisa melihat wajah masa mudanya. Sebenarnya Olivia mirip ayahnya mirip dengan kakeknya, berarti dia ada beberapa bagian yang mirip dengan kakeknya. Dia bilang papaku anak pungut. Lalu kenapa papa mirip sekali dengan dia? Orang-orang ini benar-benar menghalalkan segala cara dan membolak-balikkan fakta. Bahkan mereka nggak mengakui anaknya sendiri. Mereka pikir orang meninggal nggak akan bisa membuktikan apapun. Sebenarnya gosip yang disebarkan tersebut tidak akan bisa mempengaruhi hasil dari gugatan. Tidak peduli mereka anak kandung kedua orang tuanya atau tidak, dan tidak peduli apakah ayahnya anak kandung dari kakek tua itu, tidak akan mengubah keputusan hakim. Kedua orang tuanya sudah merawat mereka bertahun-tahun, meski bukan anak kandung juga akan ada hubungan hak asuh. Apalagi sekarang keadaannya adalah mereka anak kandungnya ayahnya. Keluarga Hermanus mengumbar berita seperti itu hanya meminta mereka untuk menyerah merebut aset peninggalan orang tuan. Bab 1111. Cara apapun yang mereka gunakan, yang pasti harus lewat jalur hukum. Apa yang seharusnya menjadi milik kami berdua, kami nggak boleh mengalah sedikit pun. Kalau bukan milik kami, tentu saja kami nggak akan ambil sedikit pun. Ucapan Olivia sangat yakin. Dia bukan orang yang berhati kejam. Akan tetapi, dia bisa melakukan hal yang sangat kejam jika pada keluarganya yang antik itu. Luka masa kecilnya memerlukan waktu seumur hidupnya untuk mendapatkan balasannya kembali. Tentu saja, terserah mereka mau ngomong apa. Aku tetap jalankan semuanya sesuai rencana dan prosedurku. Aku nggak akan mengambil keuntungan dari mereka dan juga nggak akan membiarkan mereka mengambil keuntungan dari aku. Amelia berkata, mereka orang paling nggak tahu malu yang pernah aku temui. Tapi, papa kamu memang anak kandung mereka. Menurutku kandung, kalau nggak kandung maka papaku dan kakek tua itu nggak mungkin bisa mirip. Mereka pilih kasih. Memang ada beberapa orang tua yang seperti itu. Mereka sayang yang paling besar atau yang paling kecil. Anak di urutan tengah pasti akan diabaikan.
Waktu sidang, kalau mereka bilang papaku bukan anak kandung, aku akan mengajukan untuk tes DNA. Kalau mereka nggak mau tes DNA denganku, berarti tandanya mereka takut dan berbohong. Ilmu kedokteran zaman sekarang sudah sangat maju dan berkembang. Semua orang akan tahu kaitan hubungan mereka melalui uji DNA. Karena mereka sudah menyebarkan berita seperti itu di kampung, maka mereka akan ditertawakan oleh semua orang kalau ketahuan berbohong. Kami berpikiran sama denganmu, mereka sengaja menyebar berita palsu agar kamu nggak enak dan menyerah untuk merebut aset orang tuamu. Yang penting kalian berdua ada persiapan dan tahu tentang masalah ini. Proyek investasi kita ada di sana. Kita nggak perlu unjuk diri, nanti aku akan atur orang kita untuk jadi supervisor di sana. Begitu ada berita apapun, kalian akan diinfokan secara langsung, kata Amelia. Amelia, terima kasih. Terima kasih apaan? Kita itu sahabat dan saudara, jangan sungkan denganku. Kalau lain kali kamu bilang terima kasih lagi, aku akan ngambek dan marah. Produk perawatan yang kamu pakai hari ini bukan pemberianku. Aromanya nggak sama. Amelia cukup familiar dengan produk perawatan yang sering dia gunakan. Awalnya dia tidak sadar, tetapi dia sekarang menyadarinya dan langsung bertanya sekalian mengalihkan pembicaraan dari topik ucapan terima kasih. Aku juga merasa aromanya nggak sama. Junia nyengir lebar dan bertanya, Pak Stefan kasih kamu krim perawatan wajah. Kayak Pak Reiki nggak pernah kasih kamu saja. Pak Reiki jauh lebih perhatian dibandingkan Stefan. Dia juga romantis. Nggak seperti Stefan yang seperti patung. Dia memang kasih aku beberapa set perawatan wajah, katanya aku hanya boleh pakai krim perawatan wajah yang dia berikan. Dia nyaris mengurus semua keperluan sehari-hari Amelia dan Junia langsung berkata dengan serentak, bersyukur saja. Kamu itu disayang dan dimanja, tapi masih protes saja. Dasar nggak tahu diuntung. Stefan memang tidak romantis dan tidak bisa gombal. Akan tetapi dia peduli dengan Olivia, semua orang juga mengetahuinya dan menyadarinya. Amelia jauh lebih mengerti kalau Stefan berubah sangat banyak demi Olivia. Cerita bersambung.